Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama Pendeta Esra Soru jelas-jelas sudah menaruh genderang perang kepada seluruh mualaf, teman-teman. Bagaimana ucapannya yang jelas-jelas menyakiti seluruh mualaf maupun umat muslim. Karena secara tidak langsung Pendeta Esra Soru ingin mengatakan orang-orang yang memilih menjadi Islam itu adalah orang yang menjadi bodoh. Orang yang bodoh, teman-teman. Artinya apa? Agama Islam dianggap sebagai agama untuk orang-orang bodoh. Ini adalah penghinaan yang luar biasa, teman-teman. Dan kita bisa melihat di dalam setiap kesempatan, Pendeta Esra Soru selalu mengejek, mengolok-olok, dan menghina agama Islam. Kalian bisa lihat, setiap dia buat konten, diskusi yang menyinggung tentang Islam, selalu ada kalimat-kalimat sarkas, ejekan, dan hinaan. Saya nggak tahu, ada pengalaman buruk apa yang dialami oleh Pendeta Esra Soru, sehingga begitu besar kebencian dia kepada para mualaf. Kalau kita bandingkan dengan seniornya, gurunya, Budi Asali, saya belum pernah melihat ataupun merasakan tendensi kebencian dari Pendeta Budi Asali kepada penganut agama Islam. Kalau kepada Katolik ataupun denominasi kekristenan yang lain, kita sering melihat bagaimana Budi Asali marah dan mengatakan bahwa mereka bidat, sesat, dan tidak benar. Tetapi kepada Islam, toleransi dari Pendeta Budi Asali tampak sangat jelas. Jadi saya nggak tahu ya, kenapa bisa berbeda. Padahal ini guru dan murid. Tapi itulah yang terjadi. Dan di kesempatan ini kita tidak akan membahas Pendeta Esra Sorunya, karena saya rasa sudah sangat clear dan semua orang sudah sangat mengenal Pendeta Esra Soru. Di sini kita akan tampilkan siapa yang bodoh antara mualaf atau murtadin. Kita akan tampilkan perbandingannya, dan semoga setelah menonton video ini, Pendeta Esra Soru
dan orang-orang Kristen lainnya yang suka mengolok-ngolok mualaf, matanya terbuka. Kita akan perbandingkan kedua sosok yang dipuja-puji, baik dari pihak Kristen maupun Islam ya. Dan saya bukan sembarangan ngomong, karena yang di Islam juga ini adalah tokoh yang cukup dikagumi, memberikan kontribusi yang sangat positif. Jadi kita akan bandingkan antara Khomeini, seorang mualaf, dengan Fatimah Sa'diyah dari pihak Kristen. Siapa itu Fatimah Sa'diyah? Saya rasa bagi teman-teman yang ikut diskusi dari zaman dulu, sudah sangat mengenal. Fatimah Sa'diyah ini adalah salah satu penghujat, orang yang memilih menjadi murtadin terus berubah menjadi penghujat. Selayaknya murtadin-murtadin Polikardus yang lain. Jadi kalau ada murtadin yang jadi Polikardus, biasanya dia akan menjadi penghujat yang sangat besar. Itu memang sudah karakternya, itu memang sudah bawaannya. Karena memang mereka nyari duit. Mereka jadi Polikardus kan tujuannya supaya dapat kardus. Betul tidak? Jadi memang seperti itulah yang akan terjadi kalau mereka jadi Polikardus. Oke, kita akan bandingkan dulu kesaksiannya. Kalian lihat, mana yang orang benar, mana yang malah setelah berubah iman menjadi karakter yang lebih buruk. Mari kita lihat. Ya, sekarang ini saya menceritakan tentang fakta tentang Tuhan yang saya anut sekarang. Awal perjumpaan saya dengan Tuhan memang melalui mimpi. Tetapi mimpi bukan sekedar mimpi. Karena kenapa saya katakan bukan sekedar mimpi? Buktinya dalil yang di dalam mimpi saya itu tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalil yang di dalam atau kalimat yang di dalam mimpi saya itu buktinya ternyata ada tercatat di dalam Alkitab. Nah, ini belum saya ceritakan ya teman-teman ya, proses awal mimpi saya. Jadi begini, sekarang saya ceritakan. Pada malam itu saya tidur. Nah, dalam keadaan saya tidur itulah saya bermimpi. Di situ saya melihat ada pohon rindang, ada rumput yang hijau, pokoknya indah tempatnya. Terus saya melihat ada orang yang berjubah dari jarak jauh, dekat pohon dan dekat domba-domba itu, dan saya dari sini. Lalu dari jauh itulah orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, pada saat saya setelah mimpi itu, saya terbangun. Tapi saya hanya bangun, apa sih tadi? Ya sudahlah, saya yang cuma mimpi ini, saya tidak menghiraukan. Nah, ini yang harus bisa bedakan ya teman-teman ya. Orang bermimpi sekedar mimpi bunga atau bunga mimpi atau apa itu berbeda. Kenapa sampai saya bisa terbangun? Itu artinya ada hal yang saya alami, entah itu mungkin bisa dibilang mimpi, atau mungkin di luar alam sadar saya, atau segala macam. Yang jelas ini seperti hal yang sangat jelas, tapi saya tidur gitu loh. Itulah kenyataan yang saya alami. Nah, oke. Singkat katanya saya nggak mau pusingin. Nah, besok malamnya lagi, saya bermimpi kembali di situasi yang berbeda, tetapi saya selalu diperlihatkan dengan simbol yang sama. Selalu ada pohon yang rindang. Pohon rindang saya lihat itu, terus di sebelahnya tuh ada anak tangga salib, ada anak tangga, itu anak tangga kan 7 ya Pak ya, anak tangga 7 gitu, naiknya. Dan di puncak tangga itu ada sebuah salib. Namanya di dalam mimpi, betul ya kata Alkitab ternyata ya, bahwa roh itu penurut, itu betul. Kita di dalam mimpi tidak bisa berontak kalau disuruh sesuatu gitu. Jadi saya lakukan, karena saya disuruh orang, saya suruh naik tangga itu 7 tangga. Nah, setelah itu di puncaknya saya disuruh peluk salib itu, dan saya peluk, tiba-tiba berubah manusia. Saya langsung kaget. Terus dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Bahasa atau kalimat yang dia utarakan itu begitu lembut, tetapi menyejukkan, tetapi seperti hal ini loh yang saya cari selama ini, begitu. Akhirnya
setelah kejadian, tapi di dalam wajah itu saya tidak melihat wajah itu seperti yang digambar-gambar, itu tidak. Wajah itu pokoknya sulit saya mengatakan. Dia semacam kayak matanya pun mata kayak mata apa gitu. Oh, putih gimana gitu ya. Sulit sekali untuk saya mengungkapkan gitu. Nah, setelah itu saya terbangun. Nah, setelah mimpi yang saya kedua inilah saya mulai gelisah. Karena gini, pertama mimpi yang pertama tadi kan kalimatnya sama, gitu kan. Mimpi yang kedua kalimatnya pun sama. Maksudnya sama dengan yang pertama tadi. Ini yang saya herankan. Tetapi yang saya herankan lagi, kenapa harus ada timbul simbol salib? Nah, pikiran saya waktu itu saya berpikir bahwa salib itu adalah Tuhannya orang Kristen, gitu. Saya tidak pernah tahu Tuhannya orang Kristen itu seperti apa gitu ya. Pokoknya tahu saya orang Kristen yaitu kafir, pokoknya gitu aja. Saya tidak paham yang namanya Yesus atau apa tuh saya tidak paham gitu ya. Yang jelas saya hanya menyimpulkan salib itu adalah lambang kekafiran. Waduh, tapi kok itu ada Tuhannya orang Kristen gitu. Jadi di sisi lain saya merasa inilah jawabannya saya cari. Dia bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu loh. Sampai tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hal yang apa ini suatu jawaban gitu. Tapi kok kenapa harus ada tanda salib? Nah akhirnya saya nyebut. Pokoknya nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya baca-baca surat hafalan, surat-surat juz amma begitu ya. Dan saya selalu kalau sebelum saya membaca juz amma, selalu saya membaca Al-Fatihah terlebih dahulu gitu. Karena itu memang sudah kebiasaan saya dari dulu. Karena bagi saya bacaan Al-Fatihah ada hal yang mutlak gitu. Kalau mau kita doa apapun selalu saya memakai surat Al-Fatihah dulu sebelum juz amma gitu. Nah, setelah itu kok semakin saya tolak dengan semakin saya membaca surat-suratan begitu, kok semakin terngiang-ngiang saja dengan kalimat cuma di dalam mimpi gitu loh. Cuma di dalam mimpi tetapi kok kayaknya jelas. Terus udah gitu kok ini gimana di sisi lain tuh ini jawaban buat aku banget gitu. Tapi di sisi lain, aduh ini kenapa kok mesti harus tandanya tanda orang kafir ini salib itu yang jadi selalu saya masih bingung gitu kan. Nah pada akhirnya tetapi ya di dalam agama saya dulu itu setiap kali kita dapat mimpi seperti itu Pak itu wajib kita menolaknya karena kami mengimani bahwa mimpi-mimpi seperti itu, apalagi ada bau-bau kekafiran, itu berarti ada jin kafir yang mencoba untuk membawa saya pada kekafiran, gitu kan. Makanya surat An-Nas itu sangat-sangatlah berarti. Nah, lebih jitu lagi itu ayat kursi. Itu sangat lebih jitu lagi, gitu. Nah, tetapi pada saat itu saya hanya surat-suratan saja karena saya waktu itu saya juga tidak membawa Quran ya, jadi saya pokoknya hanya membaca-baca surat hafalan saja gitu. Nah terus pada akhirnya singkat katanya itu ini selalu membuat saya terngiang-ngiang dalam aktivitas saya selalu berpikir di situ. Dalam aktivitas apapun saya selalu merenungkan kalimat itu, seperti kayak mengejar saya gitu loh Pak. Waduh ini kenapa sih ini ngejar saya terus. Aduh saya pokoknya berusaha untuk semakin saya tolak dengan surat-suratan. Semakin jelas lah perkataan itu malah justru kayak semakin ngejar saya. Saya bener-bener kayak mau makan pun kayak nggak enak gitu ya. Jadi merasa apa sih sebenarnya semua ini gitu kan. Sampai saya sholat tahajud segala macam untuk menghindari hal-hal yang menurut saya itu benar-benar nggak mungkin saya akan menjadi orang Kristen, nggak mungkin gitu. Nah, pada akhirnya sudah ini singkat kata proses 3 minggu saya benar-benar hampir gila Pak, hampir gila saya karena menolak kalimat itu, gitu loh. Saya mau gimana lagi? Saya baca-baca surat pun saya tetap tidak mampu untuk menolak, maksudnya menghilangkan kalimat di dalam mimpi saya itu, gitu ya. Pada akhirnya saya sudah pasrah, sudah kesel. Nah, teman saya satu kos-kosan ini, saya ceritain lah dia. Dia bilang, Pi, nah gitu.
ini di sini ada gereja di mana? Ada di sana Kak, gitu kan. Tolong Pi, tunjukkan saya gereja. Karena saya kepengen meramal mimpi saya lah. Mungkin pendeta itu bisa eh, meramal mimpi saya lah, gitu kan. Karena saya mencari gereja itu bukan menjadi orang Kristen. Karena Iya. saya tersiksa, ya barangkali orang gereja itu atau orang Kristen, pendeta lah, saya tahu satu pendeta lah orang gereja gitu waktu itu. Pendeta itu pasti akan bisa meramal lah mimpi saya apa maksud dan maknanya gitu loh. Nah Iya. setelah itu singkat katanya saya masuk gereja, akhirnya berdua saya juga satu kos-kosan sama saya itu akhirnya kita bergereja gitu. Hmm. Nah pas sudah ini hamba Tuhan tuh begitu welcome, mereka melayani kami dan kami duduk bersama, terus saya ceritakan mimpi saya bla bla gitu kepada hamba Tuhan itu, terus Iya. hamba Tuhan itu menunjukkan surat Injil, apa namanya, kitab Injilnya gitu. Setahu saya itu Iya. pokoknya kitabnya orang Kristen Injil. Saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak ngerti apa namanya perjanjian lama, perjanjian baru gitu nggak ngerti. Ya setahu saya kitabnya orang Kristen tuh namanya Injil begitu waktu itu. Nah terus saya tidak mau megang kitabnya orang Kristen itu dong, karena kebiasaan kami kalau misalnya membaca Al-Quran atau apa kan kita harus wudhu dulu gitu kan. Ini dia langsung begini tunjukkan suruh baca gitu ya, tapi akhirnya saya nggak mau megang. Hamba Tuhan itu memutarkan kitabnya ke arah saya dan saya disuruh baca di Yohanes 14 ayat 6. Iya. Saya begitu kaget Pak. Mhm. Seumur-umur saya ya belum pernah ada saya membaca yang buru-buru membaca kitabnya orang Kristen loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh. Mhm. Dari mana coba? Sementara saya merantau tadi ke seberang, saya ketemunya orang Buddha Mhm. gitu. Jadi nggak nyambung kan kalau mau orang Kristen, nggak ada istilah saya ini pernah belajar Injil, nggak ada sama sekali. Orang ini saya orang awam, masih remaja pula ya kan. Jadi Iya. di tahun itu kan tidak ada yang namanya Google atau YouTube, Mhm. itu tidak ada. Pokoknya intinya saya pure murni dapat mimpi dan Mhm. ternyata yang hamba Tuhan perlihatkan itu lah kok persis di dalam mimpi saya. Iya. Ini yang membuat saya semakin heran dan sangat kaget sekaligus shock gitu ya. Mhm. Nah, hamba Tuhan itu nyerocos Pak, begitu banyak dia ngomong apalah pokoknya saya nggak sedikit pun saya bisa mendengar dia ngomong apa. Karena mata saya, pikiran saya hanya fokus pada kalimat yang ada di dalam kitab itu. Mhm. Kok bisa ya, bisa persis dalam mimpi saya, gitu kan? Saya Iya. pikir tadi saya sampai situ saya diramal mimpi saya. Oh artinya kalau kamu ketemu salib begini. Oh kamu kalau mimpi begini artinya begini. Saya pikir begitu. Mhm. Ternyata sampai di gereja hamba Tuhan itu memperlihatkan kalimat yang di dalam mimpi sama saya sama persis di dalam kitab itu. Nah pada akhirnya hamba Tuhan itu bilang tanya gimana Mbak? Ngerti kan maksud saya tadi? Nah kalau Mbaknya mau belajar lagi ke sini, kami dengan senang hati akan melayani kalian gitu kan. Oh Iya. ya terima kasih Pak. Akhirnya kami permisi. Aduh sampai Mhm. rumah saya lebih galau lagi Pak. Sampai Iya. kos-kosan tuh Iya. saya galau lagi. Galonya begini. Wah kok bisa ya? Dalam mimpi saya masih bertanya-tanya lagi gitu. Mhm. eh Sedangkan itu kan cuma mimpi kok bisa ada nih. Pokoknya kalau seandainya itu benar kebenaran di kitabnya orang Kristen, Mhm. pasti ada jawaban yang lebih lagi dari itu. Pikir saya begitu. Yang Iya. tadinya saya cuma hanya ya udahlah, udah nanya hamba Tuhan ya sudah selesai itu pulang. Tapi Mhm. ternyata tidak bisa, Pak. Semakin saya diperlihatkan di kitab itu, saya semakin galau, semakin pusing. Bahkan saya sampai benar-benar saya udah mengalami hal yang gimana ya? Tidak mungkin saya akan jadi Kristen, tidak mungkin, gitulah. Pokoknya waktu itu saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya alami ini sendiri, gitu kan. Dan keluarga saya tidak ada yang satu pun yang beragama Kristen, tidak ada, bahkan sampai sekarang belum ada yang Kristen sama sekali. Jadi Iya. waktu itu sampai saya lakukan sholat tahajud, pokoknya saya berserah diri ya, pokoknya saya memohonkan bahwa Allah itu supaya menolong saya untuk saya tidak menjadi Kristen. Makanya terus ayat-ayat itu saya alunkan. Tapi Pak, ini fakta yang memang saya alami. Mhm. Ternyata tidaklah bisa.
Ya sudah, akhirnya saya dengan teman saya memutuskan, kita belajar lagi gereja yuk. Ayo Kak, gitu. Jadi ya singkat katanya Pak, kami diberi waktu khusus dalam waktu 1 minggu tuh 2 kali dikasih hamba Tuhan itu untuk kami konseling mengenai tentang Alkitab ya, yang sekarang saya tahu saya itu Alkitab. Nah, terus akhirnya teman satu kontrakan saya tadi itu bisa belajar bareng sama saya itu selain katekesasi Pak, beda dengan katekesasi. Ini beda hanya untuk pendalaman gitu ya. Terus saya udah pelajari Alkitab itu, wow, semakin bangga, semakin luar biasa gitu loh. Memang Alkitab ini memang bahasa Indonesia gitu loh. Itulah yang membuat saya dulu kayaknya, tapi namanya kitab kok bahasa Indonesia begini ya. Karena kultus yang saya imani selama ini namanya kitab itu yang harus unik gitu ya Pak ya, yang harus unik. Uniknya tuh mungkin bahasanya harus asing gitu loh. Jadi pemikiran saya sebenarnya ada 2 pemikiran yang nggak langsung saya pasti tiba-tiba saya menjadi Kristen atau percaya dengan Alkitab, tidak. Saya kenapa lebih heran dan lebih senang membaca Alkitab itu karena dari sejarahnya dulu Pak. Dari sejarahnya itu saya, kok jelas ini di sini ya gitu. Terperinci ya di masa abad berapa ini di ini. Terus ini katanya ini di perjanjian lama, ini katanya ini perjanjian baru ini seperti ini, kayak gitu-gitu kan. Oh begitu ya, ditunjukkan sama hamba Tuhan itu tentang kitab ini kamu baca, kitab ini kamu baca. Ya, walaupun nggak semua saya baca dulu waktu itu, hanya seberapa aja gitu. Tapi karena saya kepengen belajar terus, saya tuh pengen banget mempelajari terus Alkitab itu. Nah pada akhirnya hamba Tuhan itu menanyakan kepada saya. Tapi teman saya itu nggak sering full kayak saya ya. Kalau saya full datang terus, jadi kasih jadwal tuh saya datang terus. Kalau teman saya tuh agak bolong-bolong datangnya. Nah terus udah gitu hamba Tuhan itu bertanya kepada saya, Mbak gimana? Apa Mbak sudah yakin dengan Injil ini? Gitu katanya kan. Terus saya bilang iya Pak. Saya merasa yakin ini di sini satu kebenaran. Saya ngomong gitu kan. Ya udah. Kalau gitu nanti Mbaknya pulang, tutup pintu, tutup jendela, terus berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak ya, bilang gitu. Oh iya Pak, saya akan lakukan gitu kan. Sampai rumah bener saya lakukan, tapi teman saya tadi nggak ikut ke kos-kosan, dia pergi nggak tahu kemana. Katanya sih ke tempat cowoknya itu gitu. Saya pulang, saya alami sendiri tuh ya, saya pokoknya ngikutin apa yang tadi disarankan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan bilang begitu ya, saya tutup pintu, saya tutup jendela. Cuman saya bingung cara ritual doanya doang. Gimana ya doanya? Tetapi kan saya sering lihat hamba Tuhan itu kalau setiap kali mau ngajarin kita, selalu dia berdoa cuma hanya tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, begitu doang. Ya sudah, saya praktekkan. Ya itu Fatimah sedekah ya teman-teman. Sadia, sorry, kebiasaan. Karena dari dulu saya kalau panggil dia seperti itu. Dan saya juga pernah debat sama dia, di mana itu berakhir dengan babak belurnya Fatimah Sadia, dan itu dari pihak Kristen yang bilang ya. Ya Kristen sendiri mengakui bahwa dia babak belur. Nah, tapi di sini saya mau kasih lihat ya, inilah kelakuan kalau orang sudah murtadin, terus menjadi Polycarpus. Ya ini channelnya, nggak perlu kalian subscribe, saya cuma kasih tahu. Kalian bisa lihat, setiap hari Fatimah sedekah itu selalu mengolok-olok. Nah, lihat nih, ternyata Allah punya anak. Ya. Mau cari tahu isi kitab fikih itu seperti apa, tapi isinya olok-olokan, menghina perempuan. Ya. Sebenarnya hidayah apa sih? Apa yang dicari mualaf wanita? Dan isinya seperti biasa juga menghina. Kalian akan dipoligami. Di Islam tuh begini, perempuan diperlakukan dengan begini gitu kan. Nih. Isinya apa? Kebencian, teman-teman. Isinya kebencian semua. Kenapa dia lakukan ini? Ya karena dia murtad itu karena kebencian kepada Islam yang pertama. Terus juga yang paling utama adalah karena uang. Karena uang dibayar oleh donatur untuk menjadi misionaris, teman-teman. Ngeri. Ya. Dibayar untuk menghujat agama Islam, untuk mempengaruhi lebih banyak orang-orang muslim mau murtad.
Nah, itu tingkah laku murtadin, teman-teman. Tingkah laku murtadin seperti itu. Selain kesaksiannya yang luar biasa, ketemu sosok goib, padahal jelas-jelas dia murtad karena rudal yang dimiliki oleh satpam. Suaminya satpam, dan dia tertarik dengan rudalnya, sehingga dia putuskan ikut. Terus, karena gaji satpam ya mungkin belum cukup, terpaksalah dia menjadi penghujat untuk menambah-nambah pendapatan dia. Itulah Fatima Sadia, teman-teman ya. Dan kita coba bandingkan dengan Khomeini, biar teman-teman bisa lihat bagai bumi dan langitnya. Seperti biasa, alhamdulillah. Terima kasih. Saya bersyukur sekali ketika saya masuk Islam ada yang memfitnah, ada yang memukuli, ada yang menjahati, ada yang segala macam yang telah dilakukan ke saya, dan itulah yang membuat saya semakin kuat. Gitu. Dengan semua yang dilakukan itu, dengan semua ujian itu, segala macam panjang kalau diceritakan, tapi kalau saya nggak pernah merasakan jatuh, rebah, terhina, dihinakan, bagaimana saya tahu Allah saya menolong saya? Justru dengan semua itu memakin membuktikan Allah saya SWT betul-betul tolong saya. Ini dengan ada masalah bertambah keimanannya. Antum ada masalah makin jauh dari Allah. Tuh itu udah beda tuh. Nah, terus ngobrol-ngobrol tentang Mu'alaf Center. Ya. Itu Kostif sama antum sebenarnya hubungannya gimana sih? Jadi 2013 dua kokoh nih yang 2013 itu saya cari komunitas. Ya. Stephen hubungi saya tuh, kita ketemu, akhirnya kita bikin yayasan Mu'alaf Center. Jadi waktu itu Mu'alaf Center udah lama sekali. Sebelum saya masuk Islam sudah ada. Sudah ada. Pendirinya Stephen dan 4 kawannya, yang 3 sudah meninggal. Lalu kita bikin secara hukum berupa akte yayasan di Indramayu, dan Stephen ketua, saya sekjen. Jadi masuknya ya pendiri-pendirinya ada beberapa yang sudah meninggal juga. Gitu, Ustaz. Di Mu'alaf Center itu apa aktivitasnya sekarang? Mu'alaf Center Indonesia ya seperti biasa, dakwahnya kita dari dakwah prasyahadat atau sebelum syahadat, syahadat, setelah syahadat, dan pasca syahadat. Termasuk advokasi. Termasuk advokasi, perlindungan, tempat tinggal, rumah singgah, lapangan kerja, semua. Kira-kira ada berapa anggota sekarang Mu'alaf Center? Kalau anggota Mu'alaf Center ada banyak, ada ribuan. Tapi kalau yang dibina masih ratusan. Nggak semua bisa kita bina, nggak semua bisa tinggal sama kita bareng. Nah, kalau tiba-tiba ini masjid kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada. Ya. Kisah masjid yang luar biasa ini diamanahkan ke antum, bisa diceritakan? Jadi mimpi ya Allah. Jadi saya waktu itu, saya alhamdulillah pernah haji bareng Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Jatun Rasmin, Babe Haikal, Kang Aher. Itu kita hampir sebulan lebih ya di sana. Terus saya umroh. Pas anak saya meninggal, saya nangis, ya Allah. Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama saya namanya Ikhlas. Nah, anak kedua saya namanya Sabar. Anak ketiga namanya Serius? Iya, itu tiga nama anak saya di akta seperti itu. Ikhlas Hanison, Sabar Hanison, sama Salihah Putri Nanda. Jadi, Hanison. Anak bin Hani. Jadi kalau pakai bin kan mungkin karena bekas mantan jahil jadi Hanison gitu. Hanison aja. Ya, terus Ikhlas meninggal kenapa? Kanker. Kenapa masih anak-anak? Bareng sama Murabis Arafinham sakitnya. Kelenjar getah bening. Ya. Allah. Gitu. Ya nggak apa-apa, Allah lebih sayang. Tapi benar sesuai namanya ngelatih ikhlas. Dari situ saya ternyata ikhlas berat. Kan gini, buat saya keberhasilan seorang hamba Allah, seorang manusia, seorang orang tua khususnya. Kalau kita betul-betul orang tua yang ingin anaknya masuk surga, jadikan anak-anak penghafal Quran. Karena jaminannya surga. Dan saya mimpinya anak saya hafal Quran. Anak saya meninggal hafalannya banyak. Dan ini yang kadang-kadang usia berapa? 6 tahun 3 bulan 3 hari. Hafalannya? 5 juz lebih kurang. 6 tahun? Iya. 5 juz? Karena belajarnya dulu sama Pak Joko. Dia mainnya sama Fajar. Anak saya ini ada main sama Hafiz Quran namanya Fajar Rohim. Fajar, ya. Itu temennya anak saya. Yang ada gangguan... brain participable. Sekarang Fajar bahkan bukan Hafiz Quran lagi, tapi udah ribuan hadis dia hafal. Jadi begitu diambil, ya Allah. Nah ini ujian ikhlas. Sekarang tinggal 2? Ya. Sabar dan... Salihah. Alhamdulillah sedang hamil lagi, Allah beri lagi gitu. Allah. Belum tahu Iwan atau Ahwat, terserah Allah. Jadi waktu itu terpukul sekali saya, karena saya berharap besar, saya pengen masuk surga. Salah satu caranya anak saya penghafal Quran dan menjalankan Quran. Karena orang tuanya dikasih mahkota.
Dan wafat sebelum balik. Wafat sebelum balik. Dia yang bukain pintu. Insya Allah, ya katanya jemput saya gitu. Nah, jadi dengan begitu, rupanya ini ikhlas ini nggak main-main. Baik, kalau begitu, saya belajar ikhlas ya Allah, saya bikin Ikhlas Foundation, dan kita ikhlaskan hidup kita sekarang. Ya. Nah, Ikhlas Foundation apa pergerakannya? Kan tadi Mu'alaf Ikhlas Center. Foundation ini sama dengan Mu'alaf Center itu hanya dia berdampingan. Mu'alaf Center akadnya adalah membantu untuk mu'alaf. Nah, saya nangis ketika ada saudara saya Muslim, saya susah, sakit misalnya mau melahirkan, nggak punya uang. Tapi uang yang saya pegang akadnya mu'alaf. Bendahara nggak mungkin saya turut paksa keluar. Atau benda yang diberikan saya berikan nggak bisa. Akhirnya ini Ikhlas Foundation untuk Muslim. Karena mu'alaf, begitu dia sudah masuk Islam seperti mu'alaf ini 6 bulan, Anda nggak boleh saya sebut mu'alaf. Saya tidak, kamu 6 bulan jangan pernah aku mu'alaf lagi. Bagaimana bisa, kamu udah bisa ngaji. Kamu udah bisa baca Quran, kamu guru Quran sekarang. Semua mu'alaf kita insya Allah guru Quran. Gratis harus. Nah terus mereka jadi Muslim. Jadi Ikhlas Foundation lebih ke Muslim. Lebih ke Muslim. Apa ya. aktivitas sekarang? Lagi sibuk apa? Aktivitasnya ya mendukung dakwah. Contohnya di masjid ini. Terus kita sebentar lagi juga bikin daurah. Kita bikin di masjid ini ada hapus tato. Nah, kita sedang pengadaan ambulan. Kalau dulu saya tiap hari memang mobil saya pernah mobil jenazah, mobil saya sama ambulan. Jadi kemana-mana pakai ambulan sama jenazah. Itu udah diwakafkan. Sekalian ingatkan mati ya. Iya, zikir mati. Jadi ya pengen punya lagi. Ya seperti itu kegiatannya. Terus sosialnya. cerita awal masjid ini bisa ini gimana? Ketika umrah bilang ya Allah, saya pengen sekali. Kok orang-orang ini saking sibuknya, nggak ada yang salah sebenarnya, tapi banyak orang masuk Islam di foto di masjid, dilihat jamaah, Allahu Akbar, diposting. Begitu diposting, langsung teman gerejanya, saudaranya, setan, semua ngasih tahu, serang dia. Lalu masjid ini tidak ada yang khusus untuk membina mu'alaf sampai hari ini. Belum ada satupun masjid yang ada masjid didirikan mu'alaf, ada masjid yang didirikan oleh Pak Hamka, masjid yang didirikan oleh banyaklah nama-nama saya sebut. Tapi belum membina mu'alaf. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan satu masjid namanya Asidik. Barakallahu fik. Ini yang bangun, yang berjasa di sini namanya Pak Sugiono, Letnan Jenderal, Purnawirawan, anaknya namanya Mas Edo, menantunya namanya Rahel Maryam. Gitu. Nah ini orang-orang yang berjasa sekali di belakang layar saya. Terus masjid ini akhirnya ada rumah singgah mu'alaf. Masjid ini ada rumah tinggalnya ada, advokasinya ada, LBH-nya ada, terus fasilitas lengkap, untuk nikahnya ada, programnya ada. Gitu. Silahkan yang mau masuk Islam ke masjid sini 24 jam. Nah itu yang di Instagram ada apa namanya peternakan itu usaha pribadi atau? Nah itu juga sama dari Bapak, namanya kalau di Google Bangun Karso Farm. Bangun Karso Farm ini besar dan alhamdulillah itulah hasilnya. Bapak ini Pak Sugiono ini bilang saya ini udah tua, tinggal nyari mati aja, harta saya bagaimana bermanfaat untuk akhirat saya. Jadi kita mau bikin wakaf produktif dan seluruh nabi penggembala domba. Nah kita mau domba itu 1:3, 10 domba tiap tahun melahirkan 30. Dan itu akan jadi seperti sumur Usman. Betul, jadi trauma. Ya ini domba ini terus-terusan insya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah ridho. Kalau Kohani sendiri ngelihat sebenarnya problem umat apa ya? Kok kayaknya selalu ada dalam tanda kutip konflik antar satu kelompok lain. Ketika antum masuk Islam, nggak kaget melihat umat Islam banyak? Sekarang saya baru kaget. Awal-awalnya kan nyaman-nyaman aja, dengan semakin berdakwah semakin kenal banyak orang, semakin banyak. Ya sebenarnya paling tepat di Ustadz Fatih Karim, karena mereka nggak cinta Quran. Karena Quran hanya nyampe di mulut, nyampe di hafalan, nggak nyampe di hati. Contoh, yuk kita ngaji. Saya pengen banget ada satu kajian ya, semuanya pegang Quran, semuanya baca. Mu'alaf udah sering insya Allah. Terus, nah abis baca Quran pegang nih Quran. Terus bilang, ente bid'ah ini, ente masuk neraka gitu misalnya. Kan nggak ada yang begitu. Orang cinta Quran ini sedih kalau saudaranya nggak bisa baca, susah. Saudaranya misalnya miskin, nggak sesuai sunnah. Caranya bukan malah dihakimi. Iya, bukan malah dihakimi. Orang yang Quran hidup di hatinya, hidup di dirinya, beda. Insya Allah beda. Saya belum sampai itu malah. Jadi antum temukan antara Islam dengan kaum muslimin di jauh ya. Jadi Quran di satu sisi ya begitu mulia, begitu luar biasa, tapi umat Islam tuh kayaknya nggak layak banget gitu. Dan bagaimana kita sekarang berusaha menghidupkan Al-Quran yang dibaca diamalkan. Karena banyak, rupanya juga banyak Ustadz yang hafal, hafalnya panjang, banyak. Ditanya, tertarjim dong, karena kita mu'alaf nggak butuh bahasa Arab, butuh terjemahan. Nggak bisa tarjim gitu.
Nah, bagaimana kita bisa khusyuk menghayati apa yang kita mengamalkan? Ya, teman-teman sudah saksikan ya, kalau Khomeini seperti itu teman-teman. Luar biasa. Setelah mualaf apa yang dilakukan Khomeini? Bantu orang teman-teman. Khomeini juga nggak punya channel YouTube. Dan nggak pernah juga ikut diskusi. Paling ada kalau Kodondi lagi podcast, dia muncul. Paling seperti itu. Tetapi yang pasti, setiap ada teman kesusahan, Khomeini akan berusaha membantu. Kalian tinggal hubungi, Khomeini akan datang. Walaupun orangnya memang keras ya. Di antara semua orang, terutama dari kalangan mualaf, apologet, yang saya kenal, yang paling keras tuh Khomeini. Paling batu itu orang. Tapi dia baik. Orang yang seperti itu sangat baik. Tulus membantu orang. Dan kita bisa lihat dari hasil pekerjaan Khomeini selama ini. Bagaimana Khomeini menyediakan ambulan. Bagaimana Khomeini membantu mualaf-mualaf yang kesusahan. Luar biasa teman-teman. Salah satu orang yang saya acungi jempol untuk perjuangannya. Bagaimana istiqomahnya. Bagaimana konsistennya. Itu adalah Khomeini. Luar biasa. Nggak butuh pencitraan teman-teman. Khomeini itu bukan tipikal yang kalau dia udah berbuat sesuatu, terus dia kowar-kowar seakan-akan, wah saya pahlawan. Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Enggak. Khomeini, dia benar-benar low profile. Itu saya salutnya dengan Khomeini. Dan kalian bandingkan dengan Fatimah Sa'diyah, sorry. Ya, kalian bandingkan mualaf dengan murtadin. Terus kalau ada yang sebelah bilang, wah nggak fair, kamu bandingkannya dengan yang seperti itu. Loh, terus yang mana? Mau dibandingkan dengan murtadin yang mana? Bagi teman-teman yang tidak terima, saya perbandingkan seperti itu, silakan ajukan nama, murtadin mana yang menurut kalian pantas untuk kita jadikan tontonan. Untuk kita bandingkan. Siapa? Karena saya nggak menemukannya. Mohon maaf. Karena saya nggak temukan, saya ambil ini. Karena saya anggap ini salah satu yang kalian kagumi. Bagi teman-teman yang baru nonton debat, mungkin sebagian nggak tahu Fatimah Sa'diyah. Sebelum ada Sofiatul, Elia Miron, Mikana, Fatimah Sa'diyah adalah Ratu Polikardus. Laskar Polikardus selalu memuji Fatimah Sa'diyah. Karena dialah orang yang paling berani untuk berdebat, untuk menantang Bang Zuma. Bahkan saya ingat sekali ya, debat antara Fatimah Sa'diyah dan Bang Zuma itu fenomenal. Ada satu debat di mana Bang Zuma menyatakan bahwa kalaupun sudah tidak ada lagi satupun wanita di dunia, hanya tersisa Fatimah Sa'diyah, dia lebih bagus sama kambing dan juga pohon pisang. Itu viral sekali teman-teman. Di situ Fatimah Sa'diyah bahkan tertunduk ya, karena dia open cam kan kita bisa lihat matanya sampai mau nangis. Merasa bahwa terhina sekali dia gitu. Terhina sekali. Dan Fatimah Sa'diyah dulu memang sangat dikagumi oleh Laskar Polikardus 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu dia sangat dikagumi. Kalian bisa cek Fatimah Sa'diyah versus Bang Zuma. Itu banyak sekali. Dan bisa dibilang wanita yang paling sering debat hatuha dengan Bang Zuma itu Fatimah Sa'diyah. Bukan Sofiatul, bukan Mikana. Bukan Elia Miron. Jadi dia adalah salah satu junjungan Laskar Polikardus sebelum terakhir terbongkar bahwa dia oneness. Karena ketahuan dia oneness, dia dihujat oleh pendeta-pendeta dan memutuskan nggak mau lagi. Nggak mau lagi beraliansi, nggak mau lagi gabung dengan Polikardus yang lain. Single fighter jadinya. Karena dihujat. Karena zaman itu oneness masih sedikit sekali teman-teman. Beda dengan sekarang. Oneness punya komunitas sendiri. Punya kelompok sendiri. Bahkan bisa dibilang kalau di TikTok, itu oneness yang merajalela. Oneness lebih banyak daripada Tritunggal. Kalau di TikTok. Kalau zaman Fatimah Sa'diyah, dia sendirian. Waktu itu temannya cuman, Niken sama dia juga nggak cocok. Terus Joshua Teu, Samuel Sihaan, sama Pastor Sarah. Pastor Sarah juga nggak cocok sama Fatimah Sa'diyah. Walaupun sebelumnya mereka cocok, bahkan sempat beberapa kali ketemu bareng, ya di rumah donatur mereka dipanggil sama-sama, donaturnya suruh hujat Islam, mereka dibayar. Itu Pastor Sarah yang ngomong. Memang disediakan fasilitas untuk menghujat Islam saat itu, karena dianggap waktu itu Polikardus Kristen masih sangat sedikit. Masih sedikit, jadi disupport.
Itu testimoni dari Pastor Sarah. Jadi di sini kalian bisa lihat teman-teman, agama Kristen itu dipergunakan oleh orang-orang seperti ini sebagai tameng untuk menghujat agama lain. Ngeri. Dan saya berharap orang-orang Kristen bangkit untuk melawan orang seperti ini yang sudah merusak, mencoreng citra kekristenan. Jahat sekali ini orang-orang. Tapi di sini kita nggak akan bahas itu. Kita akan fokus bagaimana perbandingan mereka. Ya kalian yang nilai sendiri. Saya cuma menampilkan kesaksiannya, perjalanan hidup mereka, sampai mereka memilih pindah agama. Dan menurut kalian, mana yang lebih benar? Ya, mana yang benar, teman-teman? Terus yang kedua, mana yang menjadi pribadi yang lebih baik? Tujuannya kan itu. Jadi lebih baik. Karena kalau agama tidak membuat Anda jadi lebih baik, mending tidak usah beragama. Kalau agama tersebut malah membuat Anda menjadi lebih buruk daripada agama sebelumnya, mending nggak usah pindah. Mending Anda ateis saja sekalian, atau nggak usah pindah. Daripada agama baru Anda malah membuat Anda jadi lebih jahat, lebih buruk, lebih nggak berguna, menyusahkan orang lain. Betul tidak? Semoga ini jadi bahan renungan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Bantu share agar suara kita terus terdengar. Dan sekali lagi mohon doanya teman-teman. Di minggu ini kita akan menjadi minggu yang sangat berat. Karena ada beberapa hal yang harus saya bereskan. Dan ini masih seputar serangan Polycarpus. Ya, serangan dari mereka yang tidak terima saya membongkar Yonatan Purnomo, seorang doktor teologi yang mengatakan bahwa Tritunggal pun adalah ajaran yang salah. Yang ngomong dia, yang kena kita. Karena mereka nggak mungkin menuntut pendeta, apalagi doktor teologi. Jadi yang kena target serangan itu selalu kita ya. Inilah resikonya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Makasih. Dan di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.